Mereka bilang, Mario, ide kamu tuh terlalu idealis. Gak bisa, Jakarta belum siap menerima disabilitas. Kalau saya peringkat 1 di kelas tidak dipuji. Kalau saya menolong orang banyak, saya dipuji. Maksudnya sunyi di sini adalah, filosofinya adalah hati kita sunyi. Sunyi dari perbedaan, sunyi dari arogansi, sunyi dari kejahatan. Tenang, damai, tidak ada perbedaan. Oke, ya. Jadi mungkin pertama-tama kenapa kami membentuk Sunyi ini adalah karena berawal dari passion saya yang memang di kemanusiaan. Tapi passion kemanusiaan itu apa sih? Banyak orang yang akan tertawa mendengarnya. Ketika kita masuk penjurusan, orang lain, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Dan aku bilang, saya mau jadi kemanusiaan. Semua tertawa. Kamu mau jadi apa, Mario? Mau jadi pemuka agama? Kamu mau jadi suster? Dan itu menghancurkan saya di umur 17 tahun. Saat itu diajak untuk melihat dunia. Ada apa sih di luar sana? Dan aku menemukan passion baru, yaitu bisnis. Bisnisnya seru. Di Jakarta tuh banyak banget ide-ide kreatif dan banyak banget ide-ide yang menurutku tuh out of the box banget. Tapi apakah semua bisnis tentang profit? Apakah hanya tentang uang? Ternyata bisnis dan kemanusiaan bisa digabungkan dan menjadi sebuah konsep namanya social entrepreneurship. Di situ aku bangkit. Dan aku mengingat-ingat cita-citaku waktu kecil. Oh, cita-citaku kemanusiaan ternyata masih bisa diaplikasikan di dunia sekarang ini. Jadi aku coba belajar bisnis, aku belajar tentang kemanusiaan. Dan aku tuh sedih. Kenapa? Karena teman-teman disabilitas itu perjuangannya jauh lebih berat daripada kita. Pengangguran sangat tinggi, diskriminasi di mana-mana. Mereka tidak dianggap sebagai masyarakat. Mereka tuh ada di luar. Tidak include di dalam kita, tidak inklusif. Dan saya merasa bersalah. Kenapa? Karena saya membuang cita-cita kemanusiaan saya selama dari masa umur 17 tahun sampai 2018 kemarin. Saya merasa bersalah karena kemana aja Mario? Harusnya Mario bisa dari saat itu menolong orang. Tapi ternyata memang begini keadaannya. Itu adalah proses dari belajar. Dan akhirnya di tahun 2016 saya coba untuk membuka mata masyarakat dengan ide ini. Tapi saat itu mungkin ada kesulitan ya banyak karena saya masih kuliah dan banyak banget orang menolak ide ini. Mereka bilang, Mario, ide kamu tuh terlalu idealis. Gak bisa, Jakarta belum siap menerima disabilitas. Jadi akhirnya aku coba untuk nabung, bekerja, mencari nafkah sendiri, memodalkan diri sendiri, dan bertemu orang-orang yang punya passion yang sama di kemanusiaan. Di akhirnya, kami bisa untuk mendirikan sesuatu yang dianggap tidak mungkin ini, Sunyi House of Coffee and Hope. Dengan tentunya tabungan kita, dengan pengalaman kita, dan tentunya dengan hati kita untuk menolong. Sebenarnya passion dari kecil sih. Passion dari kecil. Ya memang dari dulu tuh ketika orang punya cita-cita, anak-anak punya cita-cita kan. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengacara. Ya masing-masing punya cita-cita dan saya pun punya cita-cita. Saya pengen menjadi superhero. Saya pengen menolong orang, tapi semua orang ketawa kan. Nggak realistis Mario, sadar dunia ini keras gitu kan. Tapi ternyata cita-cita saya ini, itu bisa diaplikasikan. Hanya saja banyak banget orang-orang yang memberikan hal-hal negatif. Demotivasi sebelum kita punya motivasi. Jadi akhirnya ya bagaimana Sunyi ini bisa terbentuk ya mungkin karena keras kepalanya kita. Bagaimana kita harus terus maju walau orang mendirikan tembok depan kita. Maknanya Sunyi itu sebenarnya orang bilang apa karena semua karyawannya tuli? Enggak, karena di sini ada karyawan yang tunadaksa dan ada banyak disabilitas lain. Seperti contohnya ada tunanetra juga. Maksudnya Sunyi di sini adalah filosofinya adalah hati kita sunyi. Sunyi dari perbedaan, sunyi dari arogansi, sunyi dari kejahatan. Tenang, damai, tidak ada perbedaan. Coba bikin hati yang sunyi. Makanya namanya konsepnya adalah Sunyi. Kalau di Sunyi ini, jadi mulai dari juru parkir, barista, chef, desainer, sampai ke belakang semua yang bekerja teman-teman disabilitas. Dan kita menciptakan akses untuk mereka. Karena yang mereka butuhkan adalah akses. Untuk membuat mereka yang posisinya di bawah kita menjadi setara, itu butuh banget akses.
Kita tidak mungkin kan menyuruh teman-teman tuli, tunarungu, untuk bekerja di sebuah kantor, menjadi customer service, nerima telepon. Gak mungkin kita minta dia untuk sesuatu yang berhubungan dengan suara. Tapi kalau kita berikan akses, seperti contohnya, kasih video ada subtitle, ada juru bahasa isyarat di kanan bawah, mereka bisa paham. Kita tidak mungkin nyuruh teman-teman tunadaksa bawah pakai kursi roda naik tangga, kita kasih akses lift. Teman-teman tunanetra kasih akses, mereka suruh baca, nggak bisa. Tapi kalau kita kasih braille, itu ada akses, jadi mereka bisa baca. Nah, di sini pun kita coba untuk bikin seperti itu. Di sini selain karyawannya semua disabilitas, bangunannya kita buat ramah disabilitas walaupun belum sepenuhnya. Kita coba untuk atur mulai dari kursi tingginya sesuai dengan mereka. Kita atur meja bar supaya tingginya sesuai dengan perut mereka karena dulu kita punya barista yang satu tangan. Kita buat supaya lebarnya cukup untuk kursi roda. Dan yang paling penting di sini pesan pakai bahasa mereka, pakai bahasa isyarat. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Karena di sini kita memberikan akses untuk mereka. Sewaktu kecil, orang tua saya itu mendidik, bukan nilai kamu 9, tapi 9 orang kamu tolong. Kalau saya peringkat 1 di kelas, tidak dipuji. Kalau saya menolong orang banyak, saya dipuji. Jadi orang tua saya tuh dulu bukannya nyibukin saya dengan ekskul, tapi bawa saya keliling ke panti asuhan. Dan di sana itu menjadi sebuah titik yang dimana saya merasa saya sebagai anak muda yang memiliki privilege, yaitu memiliki anggota tubuh yang lengkap, harus menolong mereka yang dari sananya saja sudah menghadapi dunia yang jauh lebih keras daripada kita. Peristiwa itu sih yang membuat saya kebangkit passion-nya untuk menolong teman-teman disabilitas. Karena ketika saya mengeluh, saya sadar hidup mereka jauh lebih berat daripada saya dan kenapa saya harus ngeluh. Harusnya saya bisa berbuat lebih untuk mereka. Untuk anak muda yang ingin menolong sesama manusia, yang pertama kita lakukan adalah empati, bukan simpati. Ingat baik-baik, empati. Kita masuk ke sepatu mereka, pahami budaya mereka, pahami apa yang mereka lalui. Kalau simpati kita cuma rasa kasihan. Kalau empati, kita belajar budayanya, kita belajar bahasanya, kita berbaur dengan mereka, sehingga kita tahu apa sih yang mereka hadapi. Kunci pertama, selalu mulai dengan empati. Kunci kedua adalah, kalau kalian mau menolong orang lain, libatkan orang yang kalian mau tolong tersebut. Jangan memberikan keputusan sepihak, karena kalian tidak tahu kebutuhan mereka. Hanya mereka yang paling mengerti kondisi mereka. Sedangkan kita adalah privilege. Aku tidak akan mungkin tahu bagaimana teman-teman disabilitas perjuangannya kalau saya tidak bertemu sama mereka. Sekarang saya bertemu sama mereka dan setiap keputusan tentunya akan melibatkan mereka. Karena kita ingin menolong mereka, bukan menolong diri sendiri. Selalu libatkan mereka dan yang terakhir, selalu ada cara untuk belajar. Coba hargai waktu untuk belajar. Baca buku bisa ditemukan di internet maupun di perpustakaan, atau kalian coba mulai dari hal kecil, mulai baca berita setiap hari. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang paling baik untuk kalian bisa beradaptasi di dunia yang sangat volatile ini. Ada. Seperti yang saya cerita, saya bercita-cita pengen jadi superhero. Impossible sih. Tapi ternyata gak ada kata impossible. It's possible. Saya mengambil satu quotes yang saya selalu pahami dalam hidup saya. Plant yourself like a tree beside the river of truth and tell them, no, you move. Tanamkan diri kalian sekuat-kuatnya berakar dalam prinsip kalian. Dan ketika ada orang lain yang bilang, Mario gak bisa, kalian bilang, bisa. Kamu yang minggir. Plant yourself like a tree beside the river of truth and tell them, no, you move. Baik, sebenarnya apa sih arti sukses? Mungkin bagi orang beda, tapi bagi saya sukses adalah ketika kamu bisa mencapai apa yang benar-benar kamu targetkan dalam diri sendiri. Mayoritas manusia adalah mencari validasi, berlomba jadi asri. Coba untuk pelajari bahwa dunia itu tidak sesempit itu. Masih banyak hal yang bisa kalian lakukan.
Saran saya yang pertama adalah untuk para anak muda, aku tahu kalian penuh ketakutan. Aku tahu kalian punya ide banyak banget yang luar biasa. Maju dengan idenya. Tidak peduli kata orang, tapi adaptasi dengan keadaan. Jangan takut dan jangan mau berhenti cuma karena ada satu tembok. Karena nanti ketika kalian sukses, tembok itu ada ribuan. Dan kalian harus bisa menghancurkan tembok itu. Dan yang kedua adalah, coba bayangkan ada banyak sunyi di dunia ini. Bayangkan anak-anak muda memiliki nilai kesetaraan di dalam ide-idenya. Saya rasa tembok keterbatasan akan hancur dan aku dan mereka akan setara. Tidak ada bedanya dan tidak ada diskriminasi lagi di dunia. Mungkin itu dunia mimpi yang harusnya kita capai ya. Tapi aku yakin bisa dan kalian bisa. Akhirnya mereka pulang, mereka ngegosip di grup WA mereka, disabilitas bisa kerja loh, akhirnya menyebar ceritanya. Itu yang saya inginin. Tapi ketika di 2016, saya coba untuk pitching ide ini. Namanya kita anak muda, tidak punya modal, kita harus pitching kan. Semua orang memaki saya. Semuanya maki-maki dengan bilang, gak bisa Mario, kamu itu